Ya, sekarang ini kan ada keluar suratnya dari kementerian, baik nggak salah saya dari Kementerian Dalam Negeri atau ini ya, kayaknya dari Kemendagri, itu yang menyatakan itu poinnya kira-kira begini ya, kepala daerah itu boleh, artinya bertindak untuk melakukan atau perubahan ini tadi, ya, selama memang tujuannya itu untuk pembatasan atau bagaimana caranya supaya korban daripada COVID ini tidak bertambah dan dampaknya nantinya tidak berkepanjangan. Nah, kalau misalnya ini lewat daripada DPRD, ya, sebenarnya nantinya beliau itu ya program apa yang sudah yang beliau kerjakan, yang beliau lakukan itu nantinya sifatnya laporan ke DPRD. Nah, nanti kita akan artinya tindakan itu oke-oke saja, nanti kita akan bahasnya dengan DPRD, tetapi ya beliau harus siap juga untuk mempertanggungjawabkan setiap uang atau anggaran yang sudah dikeluarkan gitu. Contoh misalnya, kalaupun misalnya membuatkan program penyemprotan atau apapun itu, ya tentu itu kan nggak asal-asal dan jangan kita menganggap itu biayanya ini kecil gitu. Ini bukan masalah kecilnya, tetapi masalah pertanggungjawaban daripada program yang sudah dijalankan gitu. Itu. Nah, yang kedua itu misalnya kalau untuk pembagian sembako itu ya, pembagian sembako itu kan direncanakan memang untuk 200.000 kepala keluarga. 200.000. Ya, 200.000 kepala keluarga dengan asumsi itu satu kepala keluarga 5 orang. Ya, jadi anggarannya itu nantinya itu sekitar 54 miliar per bulan. Itu yang saya tahu. Nah, nanti kalau misalnya ini sampai mungkin ya, kalau saya sih bilang nggak mungkin itu satu bulan itu nggak mungkin. Ya, bisa saja itu sampai kepada tiga bulan ya, mungkin bisa April, Mei, Juni gitu. Itu kalau untuk anggarannya sendiri. Nah, kalau untuk mengenai bantuan-bantuan ini ya, bantuan-bantuan ini kita kan bisa lihat juga ya, ada beberapa bantuan itu sumber-sumbernya ya, sumber bantuan itu sendiri dari mana gitu. Itu misalnya ada juga yang dari APBN, APBD provinsi, APBD Kota Batam maupun sumbangan. Nah, yang sumbangan ini ya, ini yang berupa, kan ada yang berupa uang tunai nih ya, itu langsung ke kas daerah melalui BPKAD, ya, itu melalui BPKAD. Dan yang non tunai itu diserahkan ke asisten, ya. Kemudian juga nantinya itu dilaporkan ke gugus tugas COVID-19. Seperti kita tahu itu gugus tugas ini kan ya mulai dari wali kota, kemudian wakil ketua, ya, itu ada Dandim, kemudian juga dari Polres ya, Kapolres. Itu yang saya indikan gitu loh. Yang saya tahu itu seperti itulah masih aturannya, dan kita dari DPRD juga sebenarnya sudah coba untuk tapi kita dalam hal ini menyampaikan kepada kepala daerah ini bagaimana tindakan dulu yang perlu gitu. Kalau kita misalnya nanti untuk masalah pertanggungjawaban anggarannya, ya kita juga mengacu kepada peraturan menteri itu tadi atau surat yang dikirimkan ke kita gitu.